Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan program Suara Parlemen edisi Rabu 2 Juni 2021 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti hari biasanya kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, pada Suara Parlemen edisi hari ini kita akan membahas ini dari salah satu BUMN maskapai plat merah atau Garuda Indonesia yang diambang kebangkrutan. Dan ini kalau misal kita lihat juga ini sudah banyak media mainstream yang mengabarkan bahwa saat ini Garuda menawarkan pensiun dini kepada para pegawainya. Dan juga ini dikabarkan bahwa Garuda mengalami rugi sebesar 15 triliun rupiah. Akan kita bahas di akhir segmen pemirsa, tetapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu headline media online yang terbit pada hari ini. Berita pertama dari headline media online datang dari laman kompas.com. Setelah sebelumnya sempat absen, Menhan Prabowo kini hadir pada rapat Komisi 1 DPR RI. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI setelah absen pada rapat sebelumnya. Pada kesempatan sebelumnya, anggota DPR RI Komisi 1 Effendi Simbolon mempertanyakan ketidakhadiran Prabowo dalam rapat kerja Komisi 1 DPR dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pada Senin lalu. Prabowo mengatakan dalam rapat hari ini ia menjelaskan rencana dan strategi pertahanan kepada anggota Komisi 1 DPR RI dan juga kendati demikian Prabowo enggan menanggapi isu rencana pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang anggarannya disebut mencapai 1,7 kuadriliun rupiah. Beralih kepada berita yang kedua, pemirsa, datang dari liputan6.com, utang pemerintah tembus 6.527 triliun rupiah dan ini apakah akan menjadi masalah ke depannya? Utang pemerintah tercatat mencapai 6.527,29 triliun rupiah per April 2021. Posisi utang ini setara dengan 41,18% terhadap produk domestik bruto. Ekonomi sekaligus direktur dari Center of Economics and Law Studies atau CILIOS, Bima Yudhistira, mengatakan pemerintah harus mewaspadai overhang terutama di mana laju penambahan utang tidak sejalan dengan pemulihan ekonomi. Menurut Bima, dari sisi belanja, pemerintah harus memangkas belanja yang sifatnya pemborosan, seperti pembangunan ibu kota baru, proyek infrastruktur yang tidak menyelesaikan masalah biaya logistik, sampai belanja pegawai dan belanja barang yang ini dirasa sifatnya gemuk. Kita juga setuju sekali dengan pendapat dari Bima Yudhistira bahwa sebenarnya ini ada pos-pos dari APBN yang bisa kembali dirampingkan untuk membuat pos-pos lainnya yang mungkin berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional pada masa pasca pandemi COVID-19 ini menjadi lebih efektif dan juga efisien. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang ketiga dari tribunnews.com. Menkes mengatakan kasus jamur hitam belum ditemukan di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kasus mukormikosis atau jamur hitam yang beresiko menginfeksi pernapasan pasien COVID-19 hingga saat ini belum ditemukan di Indonesia. Kabar terbaru, beberapa negara seperti India dan Malaysia terjadi pelonjakan kasus yang sangat signifikan. Di India banyak ditemukan kasus jamur hitam sebagai infeksi mematikan yang muncul pada pasien yang terjangkit virus corona. Ini juga yang harus diperhatikan lagi oleh pemerintah dan juga masyarakat tentunya. Jangan sampai meskipun sekarang belum ada kasus atau orang yang terdeteksi mengidap jamur hitam tersebut, ini kita menjadi lengah seperti dulu corona kita sempat lengah beberapa bulan sehingga terjadi lonjakan kasus di awal tahun lalu. Dan pemirsa, kita beralih kepada berita yang keempat, datang dari republika.co.id. Giant tumbang, pemerintah harus perhatikan UMKM mitra. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib para pekerja usaha mikro, kecil, dan menengah yang bermitra dengan Giant. Para UMKM itu sebagai pemasok barang-barang yang dijual di supermarket kelompok Hero Group tersebut. Said Iqbal mengatakan pemerintah harus memikirkan dampak sosial yang terjadi akibat ribuan pekerja Giant yang ter-PHK di tengah menghadapi kesulitan ekonomi dalam pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Menteri Tenaga Kerja harus mengambil inisiatif sebagai leader memanggil manajemen Giant dan juga Hero Group.
Kita beralih kepada berita yang kelima, pemirsa, datang dari laman kontan.co.id. YLKI minta pengenaan tarif ATM Link dibatalkan, dan ini adalah beberapa alasan yang dikemukakan dan merupakan kabar terbaru mengenai pengenaan biaya cek, saldo, dan tarik tunai pada ATM merah putih atau ATM Link. Rencana kenaikan itu resmi ditunda, semula biaya bakal dikenakan mulai 1 Juni 2021. Namun Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi, mendesak bank-bank BUMN segera membatalkan pengenaan tarif tersebut, bukan hanya penundaan tarif semata. Tulus menilai pengenaan tarif di ATM Link kontraproduktif dengan nilai efisiensi yang diusung bank-bank milik pemerintah ini. Kenaikan tarif semakin memberatkan nasabah yang sudah dikenakan biaya operasional berkisar antara Rp15.000 hingga Rp20.000 per bulan. Dan demikianlah pemirsa, tadi kita telah membacakan 5 berita utama dalam headline media online yang terbit pada hari ini. Nanti kita akan kembali dan membahas mengenai tajuk hari ini mengenai Garuda Indonesia yang diambang kebangkrutan setelah jeda berikut ini. Menindaklanjuti beredarnya 279 data WNI yang bocor dan diperjualbelikan di dunia maya, pimpinan DPR RI mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dan mengidentifikasi pelaku peretas data tersebut. Data yang seharusnya terjamin kerahasiaannya tidak boleh jatuh ke pihak yang tidak berwenang. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, isu kebocoran data yang diperjualbelikan di media sosial harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Apabila hal tersebut terbukti benar, Dasko menyayangkan lemahnya keamanan kerahasiaan data hingga berpotensi disalahgunakan. Soal isu di media sosial ada kebocoran data atau yang menjual data sebanyak 279 juta, itu perlu segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Karena kalau memang itu betul, kebocoran itu ada, sangat disayangkan karena kerahasiaan yang penting itu kok bisa jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan, hal tersebut seharusnya tidak terjadi, untuk itu DPR RI meminta pihak penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan. Sufmi Dasko juga menegaskan agar pihak penegak hukum melakukan tindakan pencegahan agar tidak semakin merugikan masyarakat. Nah, oleh karena itu, saya minta segera aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan preventif secepatnya agar hal tersebut tidak merugikan masyarakat banyak. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen, dan seperti yang sudah saya beritakan dan juga informasikan sebelumnya, bahwa pada tajuk hari ini kita akan membahas mengenai salah satu BUMN plat merah, maskapai Garuda Indonesia diambang kebangkrutan. Maskapai penerbangan BUMN PT Garuda Indonesia Persero Tbk berada di ujung tanduk. Kondisi finansial perusahaan berdarah-darah di tengah pandemi COVID-19 yang menekan secara signifikan jumlah penumpang. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, mengungkapkan utang perseroan mencapai 70 triliun rupiah dan bertambah 1 triliun rupiah setiap bulannya. Tumpukan hutang tersebut disebabkan pendapatan perusahaan tidak menutupi pengeluaran operasional alias besar pasak daripada tiang. Akibatnya, dengan terpaksa perusahaan menawarkan program pensiun dini kepada pegawainya. Program ini bersifat sukarela dengan cara mendaftarkan diri bagi pekerja yang bersedia mulai dari 19 Mei hingga 19 Juni 2021. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menegaskan bahwa keberadaan badan usaha milik negara seperti maskapai penerbangan Garuda Indonesia bukan semata bicara soal benefit korporasi sehingga perlu diselamatkan. Adapun mengenai manajemen PT Garuda Indonesia Persero yang mengajukan opsi pensiun dini bagi karyawannya, Arya Bima menegaskan bahwa keberadaan maskapai Garuda Indonesia adalah fiksi bangsa. Keberadaan dan kehadirannya menyangkut kehormatan negara.
Ini juga kita mengenal Garuda Indonesia sebagai salah satu maskapai terbaik yang ada di Indonesia, dan juga ini kita telah mengetahui bahwa Garuda Indonesia ini telah memenangkan berbagai penghargaan yang ada baik dari tingkat nasional maupun tingkat internasional juga. Kita berharap semoga nantinya ini kita bisa benar-benar saling support, terutama untuk maskapai Garuda Indonesia ya yang sedang menawarkan pensiun dini untuk para pegawainya, dan kita juga benar-benar berharap harus bekerja sama antara pemerintah dan juga masyarakat untuk segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19 supaya perekonomian Indonesia bisa lebih stabil lagi. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan masih membahas mengenai bangkrutnya maskapai Garuda Indonesia. Tetap bersama kami. Anggota Komisi 4 DPR RI menghimbau Kementerian Pertanian melakukan evaluasi dan segera melaporkan hasil pelaksanaan program Food Estate untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Rizky Aprilia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Pangan, program Food Estate seharusnya menggunakan nomenklatur Kawasan Sentra Produksi Pangan atau KSPP. Pasalnya, program Food Estate merupakan amanah undang-undang untuk mewujudkan ketersediaan pangan di dalam negeri. Evaluasi juga menjadi catatan yang sangat penting untuk mengetahui relevansi terhadap turunnya peringkat Indonesia pada Indeks Ketahanan Pangan Global. Sebenarnya hampir mayoritas Komisi 4 dari awal mempertanyakan masalah food estate. Ya, nomenklatur food estate ini bukan kita tidak setuju, tetapi apakah itu sudah diamanahkan dalam bentuk undang-undang atau payung hukumnya apa. Makanya kami berharap mitra kami di Komisi 4 terutama Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian itu menyampaikan pakailah istilah yang memang sudah diamanahkan undang-undang. Anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia juga menyoroti anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah terhadap program Food Estate terhadap tingkat keberhasilannya. Apakah dari anggaran yang dikeluarkan itu worth it dengan yang sudah disampaikan, yang sudah teraplikasi? Ya, mungkin pihak kementerian yang harus menyampaikan dan melaporkan sejujur-jujurnya kepada Bapak Presiden. Saya memohon mitra ini untuk melakukan laporan yang sejujur-jujurnya. Apakah ini tingkat keberhasilannya di atas 50% atau tidak? Kan begitu. Lokasi awal pengembangan KSPP diarahkan di 5 lokasi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Vinita dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen, masih membahas mengenai maskapai Garuda Indonesia yang kini sedang diambang kebangkrutan. Pada sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel ikut angkat bicara soal kondisi maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Ia menyerukan kepada semua pihak untuk bergotong royong menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia. Situasi ini menyentuh Gobel untuk turun tangan mengetuk pintu hati semua rakyat Indonesia agar bersama-sama menyelamatkan Garuda. Ia menilai perlu langkah-langkah drastis dari manajemen untuk melakukan efisiensi, negosiasi dengan pihak lain yang menyewakan pesawat ke Garuda, maupun restrukturisasi utang serta suntikan khusus dari pemerintah. Tapi hal itu ia nilai tidak mencukupi. Kepada para pemegang saham, Gobel meminta agar memberikan suntikan dana. Lebih lanjut, Gobel juga mengingatkan ada beberapa hal yang harus dipahami dan diseriusi oleh bangsa Indonesia, khususnya Kementerian BUMN yang menjadi pembina BUMN. Pertama, ada sejumlah BUMN yang menghadapi masalah serius yang perlu disehatkan kembali. Kedua, BUMN strategis agar tetap dijaga karena menyangkut hajat hidup orang banyak atau bersinggungan dengan ketahanan nasional. Kita berharap semoga nantinya ini kalau misalkan sudah ada langkah-langkah dari Garuda yang tergolong cukup ekstrim, yaitu ini adalah penawaran pensiun dini, ini dapat mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun juga DPR RI pastinya, mungkin untuk bisa menawarkan beberapa solusi lain supaya Garuda bisa tetap menjaga kualitasnya dan pastinya tetap menjaga keberlangsungannya supaya ini bisa tetap menghidupi para karyawan-karyawannya. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa tetap terapkan 5M untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Sampai jumpa.